Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumiana Ilhapsari. Saya Nasfa Asfi Puspita Ningrum. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil dari resum buku kami pada bab 12 yang berjudul Islam di awal milenium Masehi yang baru, dan yang bab 13 tantangan Islam di awal milenium Masehi yang baru, yang akan dijelaskan oleh Mbak Nasfa. Kita bahas bab 12, yaitu Islam di awal milenium Masehi yang baru. Memasuki milenium baru, Islam tidak menganggap tahun 2000 sebagai titik ekstologis seperti dalam tradisi Kristen. Harapan umat Islam lebih tertuju pada kedatangan Al-Mahdi yang mempersiapkan turunnya kembali Nabi Isa. Islam tetap mempertahankan iman yang kuat di tengah dunia yang sekular, bahkan mengalami kebangkitan spiritual khususnya di kalangan bangsa-bangsa yang mengalami konflik. Yang pertama yaitu kondisi keimanan. Meski sekularisme menyebar di beberapa sektor, mayoritas muslim mempertahankan praktik keimanan. Namun kualitas dan kedalaman iman mengalami tantangan, sejalan dengan ramalan Al-Quran tentang kerapuhan iman di akhir zaman. Yang kedua yaitu peradaban Islam. Modernisme dan kolonialisme sejak abad ke-19 menggerus peradaban Islam. Walau begitu, ada upaya kebangkitan peradaban Islam kembali, termasuk melalui gerakan dialog peradaban yang diadopsi oleh PBB. Yang ketiga yaitu Islam dan hukum. Syariah yang berakar pada Al-Quran dan Sunnah tergeser oleh hukum sekuler kolonial. Ini menimbulkan ketegangan antara elit modernis dan masyarakat muslim yang menghendaki kembalinya syariah sebagai dasar hukum. Yang keempat yaitu tantangan ilmu pengetahuan modern. Dunia Islam menghadapi dominasi dan pandangan sekular dalam ilmu pengetahuan. Sains modern dipisahkan dari nilai-nilai sakral, bertantangan dengan pandangan Islam tentang kesatuan pengetahuan. Wacana tentang sains Islam mulai berkembang. Yang kelima yaitu teknologi dan lingkungan. Adopsi teknologi modern sempat berlangsung tanpa pertimbangan etis. Isu rekayasa genetika dan kerusakan lingkungan kini mendorong refleksi baru atas ajaran Islam tentang kosmos dan tanggung jawab ekologis. Yang keenam yaitu arus budaya barat. Budaya pop barat membawa tantangan besar, terutama bagi generasi muda muslim. Gaya hidup hedonistik yang dibawa media modern mengancam nilai-nilai keluarga dan etika sosial Islam. Yang ketujuh yaitu isu gender dan feminisme. Feminisme barat yang sekular menantang konsep relasi pria-wanita dalam Islam. Dunia Islam beragam dalam merespon dengan munculnya fenomena feminisme Islam yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip syar'i. Baik, yang ke-8 adalah politik Islam. Islam menolak sekularisasi politik sepenuhnya. Pergulatan mencari bentuk negara Islam terus berlangsung, termasuk perdebatan soal demokrasi, hak asasi manusia, dan hubungan antara syariah dan negara. Yang ke-9 adalah ekonomi Islam. Dalam menghadapi kapitalisme dan sosialisme, ekonomi Islam berupaya membangun sistem berbasis syariah. Upaya ini menghadapi tantangan globalisasi, namun tetap menjadi fokus utama. Yang ke-10 adalah teologi Islam. Teologi Islam tetap kokoh di tengah arus historisme dan skeptisme modern. Upaya pembaruan teologi atau kalam terus berlanjut untuk menjawab tantangan zaman. Dan terakhir, hubungan Sunni dan Syiah. Gerakan takrib atau pendekatan Sunni Syiah mengalami kemajuan meskipun ketegangan politik kadang memperburuk hubungan. Upaya membangun pemahaman teologis bersama terus dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas bab 13 yaitu mengenai tantangan-tantangan. Yang pertama adalah tasawuf dan kebangkitan spiritualitas. Tasawuf mengalami kebangkitan di tengah modernisme. Ia menjadi kekuatan spiritual dan intelektual penting, menghidupkan kembali seni dan etika Islam. Yang kedua adalah pluralisme agama. Islam mengajarkan universalitas wahyu dan mendorong dialog lintas agama. Tradisi tasawuf dengan konsep kesatuan
transenden agama-agama, berperan penting dalam wacana pluralisme Islam. Yang ketiga adalah Islam dan postmodernisme. Islam sebagai jalan hidup total tidak dapat sepenuhnya berkompromi dengan relativitas postmodernisme. Namun secara praktis, Islam dapat bertahan di tengah masyarakat postmodern selama ada ruang kebebasan beragama. Yang keempat adalah minoritas Muslim di dunia Barat. Muslim minoritas menghadapi tantangan budaya sekuler, namun juga memiliki peluang memperkuat komunitas mereka. Tugas utama mereka adalah mempertahankan keimanan dan etika Islam di tengah arus globalisasi. Dan yang terakhir adalah masa depan Islam. Islam diproyeksikan akan terus tumbuh secara global, terutama di Barat. Tradisi spiritual, seni, ekonomi Islam, dan pemikiran keagamaan akan semakin berkembang. Tantangan globalisasi, sekularisme, dan budaya pop tetap berat, namun Islam memiliki ketahanan berkat akarnya pada yang mutlak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai bab 12 dan 13. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.